Baik, saya buka ruang pertanyaan ya kepada siapa saja yang ingin bertanya. Kalau Ridwan sendiri bagaimana? Sudah paham ya? Atau ada yang kurang jelas sebagai ketua rombel? Bukan ya, ketua rombel di kamar lain ya? Iya, Pak. Mana mana ketua rombel yang di mata kuliah ini? Saya lupa namanya. Siapa namanya tadi? Yang ketua rombel? Fitri, Pak. Fitri. Paham. Fitri sudah paham ya? Baik, sambil saya menunggu feedback atau respon dari adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya, saya hanya ingin mempertegas bahwa proses kuliah kita ini sebenarnya dijalankan menggunakan metode, saya ulangi ya, menggunakan metode student active learning. Artinya mahasiswa diharapkan keaktifannya dalam proses kuliah. Keaktifan yang dimaksud di sini yang paling pertama dan yang saya anggap sangat penting itu adalah kehadirannya ya, kehadiran, karena ini yang paling banyak juga bermasalah. Kalau menurut aturan itu diupayakan tidak lebih dari 3 kali alfa. Ya, jangan sampai ada kemudian mahasiswa yang alfa lebih dari 3 kali, karena itu akan sangat berpengaruh dengan nilainya. Berpengaruh dengan nilai di mata kuliah ini, karena sesungguhnya kehadiran ini bersinggungan juga dengan keaktifan mahasiswa di aspek yang lain. Dalam hal ini tugasnya, tugas individu dan tugas makalah. Jadi cukup 2 saja tugas mahasiswa. Dalam artian tugas makalah ini satu paket dengan presentasi di Zoom. Jadi tolong dipahami, penilaian tugas kelompok ini satu paket dengan presentasi di Zoom. Dan termasuk juga di dalamnya makalah ya. Makalah, presentasi, dan diskusi. Jadi saling berkaitan satu sama lain. Tapi saya melihat ini satu kesatuan yang saling terkait. Jadi kewajiban mahasiswa atau tanggung jawab mahasiswa di dalam mengerjakan makalah itu bukan cuma makalahnya ya. Kalaupun seandainya nanti misalnya di dalam proses berjalannya waktu proses perkuliahan ini ada mahasiswa yang hanya mengerjakan makalah namun tidak presentasi dan tidak juga memandu diskusi di grup WhatsApp, itu berarti nilainya berkurang ya. Jadi tolong dipahami seperti itu. Jadi satu paket makalah, presentasi, dan mengontrol diskusi. Jadi itu satu paket penilaian. Itu yang perlu dipahami adik-adik mahasiswa. Terkait dengan presentasinya itu boleh bebas memilih ya, bebas memilih, boleh presentasi live seperti yang saya lakukan saat ini. Boleh juga presentasi lewat video yang sudah dibuat jauh-jauh hari sebelumnya, video presentasi ya, seperti yang dilakukan oleh mahasiswa yang pernah saya ajar di semester lalu. Kebanyakan presentasi makalahnya itu video. Saya pikir ini cukup baik juga karena tidak memakan waktu, bisa meringkas waktu. Dan kemudian saya lanjut di tugas individu. Nah, ini juga yang banyak bermasalah. Banyak mahasiswa yang kemudian memanipulasi, meskipun rajin membuat tugas, tapi saya anggap percuma ya kalau tugas itu dibuat dengan atas dasar menipu. Mungkin agak kasar bahasa saya, mohon maaf. Karena memang kenyataan saya temukan di semester yang lalu itu banyak mahasiswa yang memanipulasi tugas individunya.
Ada yang bahkan ngotot mengakui bahwa itu tulisan tangannya sendiri, padahal rekayasa teknologi. Maksudnya ada mahasiswa, ada beberapa, bahkan lebih dari 10 ya, ada lebih dari 10 mahasiswa yang saya dapati membuat tugas individu itu tulis tangan, tapi bukan tulis tangan. Maksudnya ambil data dari internet lalu dia pakai aplikasi mengubah tulisan tangan tersebut menjadi seolah-olah berbentuk tulisan tangan. Jadi saya tidak bisa ditipu ya, karena saya paham betul dengan perkembangan teknologi, karena memang selain saya mengajar di bidang media dakwah dan kontemporer, saya juga menekuni bidang jurnalistik ya, karena memang saya alumni jurnalistik S1-nya dan S2-nya alumni dakwah dan komunikasi. Jadi hal ihwal mengenai media, perkembangan media dan teknologi juga saya banyak tahu ya. Jadi saya berharap mudah-mudahan di ruang ini insya Allah saya bisa amanahkan kepada semua mahasiswa untuk selalulah berbuat jujur ya dalam hal apapun itu. Karena di dunia ini dalam menjalani kehidupan ini yang paling utama memang prinsip yang dikedepankan itu adalah kejujuran ya. Tidak ada gunanya kita hidup di atas sebuah kebohongan. Karena itu juga akan membangun budaya yang tidak baik di kalangan mahasiswa, memberikan contoh kepada teman-teman yang lain yang tidak baik. Maksudnya yang saya maksud yang oknum mahasiswa yang saya maksud tadi ya. Ada beberapa yang bahkan juga ketika ujian tengah semester itu saya dapati di semester yang lalu itu ada yang kerjasama. Padahal sudah saya tekankan bahwa ujian tengah semester, ujian akhir semester itu bersifat individu nilainya, bukan tugas kelompok. Saya sangat jauh lebih menghargai mahasiswa yang memberikan jawaban jujur sesuai pemahaman sendiri dibanding yang plagiat ya, yang mencontek tugas temannya mungkin atau kerjasama mungkin, atau juga ambil data saya dari internet. Padahal sangat jelas saya sangat paham jenis-jenis ragam tulisan ya, karena memang saya konsen di sering juga banyak membaca ya. Jadi sangat paham bagaimana tulisan yang memang murni tulisan mahasiswa dan yang dicontek dari internet. Saya pikir itu saya sekedar motivasi kepada adik-adik mahasiswa, memberikan dorongan supaya selalu bersikap jujur, karena sesungguhnya tugas yang Anda buat itu baik makalah atau individu itu menunjukkan sebenarnya sejauh mana integritas mahasiswa ya, sejauh mana integritasnya. Di kampus inilah kita belajar kemudian membangun budaya integritas supaya nanti ketika kelak nanti terjun di dunia pekerjaan di luar kampus, nanti adik-adik mahasiswa insya Allah mungkin ada yang berprofesi jadi anggota dewan atau ada yang menjadi pejabat atau pengusaha. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa diingat ya, bahwa utamakanlah sikap jujur dalam hal apapun itu, supaya tidak budaya korupsi itu tidak semakin menggejala, karena sesungguhnya budaya korupsi itu sudah tertanam sejak kita lahir, sudah dibudayakan sebenarnya. Berkata bohong itu kan misalnya itu menjadi cikal bakal akarnya dari budaya korupsi yang semakin menggejala di tengah masyarakat, karena dari awal memang terdidik untuk bersikap tidak jujur. Namun yang kita harapkan adalah kejujuran ya. Saya kira itu saja terkait dengan tugas, bisa dipahami ya. Jadi intinya tugas individu itu ditulis tangan ya. Saya tidak memberikan beban kepada mahasiswa menulis panjang lebar. Cukup saja poin-poin penting yang terkait dengan apa yang akan kita diskusikan pada hari pertemuan, di tiap pertemuan. Baik, jadi saya ulangi, di tiap pertemuan itu ada tugas individu dan makalah ya. Adik-adik mahasiswa misalnya yang kelompok terakhir bisa lebih awal mungkin membuat makalahnya supaya nanti di kemudian hari tidak repot lagi.
tidak repot lagi membuat makalah atau video presentasi. Itu sekedar saran ya untuk memanage waktu sebaik mungkin. Karena saya yakin adik-adik mahasiswa ini banyak mungkin yang mata kuliah yang diampu pada semester ini ya. Jadi sekedar saran saja, tinggal bagaimana waktu di manage sebaik mungkin. Nah, itu terkait dengan tugas ya. Kalau penilaian itu ada 5 poin ya, 5 poin penilaian. Yang pertama kehadiran, yang kedua adalah tugas individu, yang ketiga tugas makalah, yang keempat UTS atau ujian tengah semester, dan yang terakhir ujian akhir semester. Jadi 5 saja poin penilaian. Dan harapannya saya berharap adik-adik mahasiswa bisa berupaya dan maksimal menjaga semangatnya untuk tetap kuliah, meskipun memang harus diakui bahwa proses kuliah kita yang model virtual ini banyak kendalanya ya, banyak kendala. Mungkin bahkan pengalaman mahasiswa yang saya hadapi di semester lalu ada yang memanjat gunung, malah manjat di pohon untuk sekedar mendapatkan jaringan. Bahkan ada kasus juga pernah saya dengar, ada yang kecelakaan gara-gara sekedar mencari jaringan untuk kuliah. Saya sangat mengapresiasi semangat adik-adik mahasiswa untuk tetap kuliah. Kita bangun juga budaya, selain budaya kejujuran, kita juga bangun budaya pantang menyerah ya. Kita harus bangun ya itu tadi, berupaya menghadapi apapun tantangan yang kita hadapi dalam proses kuliah ya. Sekiranya nanti ada adik-adik mahasiswa yang memang sangat terkendala dan tidak bisa mengikuti proses kuliah, saya menyampaikan di awal supaya tidak apa-apa, saya sangat terbuka ya. Saya orangnya sangat terbuka. Silahkan menghubungi saya kalau memang ada kendala yang sangat signifikan, kendala yang memang sangat menghambat proses kuliah adik-adik mahasiswa, boleh disampaikan ke saya. Sekiranya mungkin saya bisa membantu, insya Allah saya bantu. Tapi bukan membantu kuota ya, mohon maaf. Karena saya juga terbatas dalam hal ekonomi ya. Jadi maksudnya kalau ada kendala di dalam proses tidak bisa mengikuti kuliah, bisa izin melalui ketua rombel atau bisa juga langsung ke saya. Saya kira itu saya terkait dengan isi dari kontrak kuliah kita hari ini. Mohon maaf sebelumnya saya perkenalkan diri sedikit karena mungkin ada yang baru bertemu kali ini. Nama saya Dinul Fitrah Mubarak, sudah ditahu ya. Gelarnya Sarjana Sosial dan Magister Sosial. Dan diberikan amanah oleh Fuad untuk mengampu mata kuliah media dakwah dan kontemporer. Mungkin karena pertimbangan kompetensi dari saya sendiri yang memang bergelut di dunia jurnalistik sejak S1 dan menekuni bidang ilmu dakwah dan komunikasi pada tingkat strata 2 atau S2 ya. Jadi memang hampir seluruh mata kuliah yang saya pelajari itu bersentuhan langsung dengan media. Apalagi tesis saya di akhir S2 itu memang berbicara masalah media kontemporer, tapi bersentuhan dengan objek komunikasi politik. Jadi di dalam tesis saya itu membahas media dan komunikasi politik. Jadi itu sekedar gambaran profil saya. Mungkin tersisa waktu sedikit lagi, mungkin ada yang ingin bertanya, jadi saya persilahkan. Sebelum saya tutup, mohon kepada ketua rombel untuk nanti diingatkan saya ya untuk mengirim daftar mahasiswa yang hadir di Zoom ini. Baik, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Halo Pak. Ya, silakan. Sedikit Pak, cuma gitu yang masalah
Halo, cek. Halo, bisa diulang. Tanya Pak, jadi yang pemakaran. Pak. Halo, kurang jelas ya, bisa diulang deh. Mohon maaf, jaringannya mungkin. Pak, masalah resume. Iya, resume. Kenapa resume deh? Kan biasanya itu Pak, banyak di di awal pernikahan penyakit pemakaran resume kita juga atau tidak, itu yang banyak di kan Pak. Dan saya juga buat makalah pasang di resume Kak juga. Oh tidak, jadi salah paham ya, gagal paham. Maksudnya itu makalah yang kelompok pemakalah yang presentasi pada hari itu tidak membuat resume, cukup makalah saja. Yang membuat resume itu selain anggota kelompok, ya. Paham ya begitu, deh, maksudnya. Pak. Jadi kelompok pemakalah tidak lagi membuat resume pada hari itu. Yang membuat resume seluruh mahasiswa selain kelompok yang menyajikan makalah. Cukup jelas ya. Adapun jumlah resumenya tidak usah panjang lebar. Yang penting adik-adik mahasiswa sudah membaca, usahakan dulu membaca materi dari berbagai referensi yang tersedia, baik itu dari internet, dari buku, dan berbagai referensi lainnya. Tolong dibaca dulu beberapa materi yang terkait dengan materi kita pada hari itu. Lalu kemudian adik-adik mahasiswa menangkap poin. Apa poin penting dari hasil bacaannya, lalu kemudian ditulis. Jadi tidak usah panjang lebar tulisannya ya, cukup poin-poin pentingnya saja. Mungkin berkisar definisi atau ada konsep penting yang ingin ditulis ya, silahkan ditulis ya. Begitu untuk tugas individunya. Dan tugas individu itu diupload ke Edling ya, termasuk makalah. Jadi misalnya kelompok minggu depan itu ada 3 orang mungkin anggotanya, jadi ketiga-tiganya mengupload makalah ya, supaya saya bisa berikan nilai. Jadi tolong diperhatikan semua aspek penilaian itu ada di Edling sebenarnya. Jadi tolong dipantau terus Edling, nilai individunya, nilai tugas individunya, nilai makalah, nilai kehadiran. Jadi saling terkonek dengan si akad ya. Intinya cukup perhatikan saja Edling, karena tugas resume akan saya berikan nilai pada hari itu juga ya. Tugas makalah juga demikian. Ada toleransi, ada kebijakan yang saya berikan kepada mahasiswa. Misalnya hari ini tidak sempat membuat tugas individu, itu boleh paling lambat 1 atau 2 hari ya, boleh dikirim, tapi melapor dengan catatan ada alasan yang sangat mendesak. Jangan dibuat-buat alasannya tidak membuat tugas individu. Kecuali makalah ya, makalah ini tolong saya menyarankan untuk seluruh kelompok pemakalah jauh-jauh hari dipersiapkanlah makalahnya supaya perkuliahan kita bisa berjalan. Saya kira itu saja. Mungkin ada tambahan, ada yang ingin bertanya? Baik Pak. Iya, silakan deh. Kan tadi bilang yang makalah tetap dikumpul. Iya. Saya mau kan Pak, kayak itu yang kemarin, yang hari salat, yang multikultural Pak, kan tidak sempat. Iya Pak, dakwah dan multikultural. Siapa pasangannya deh? Siapa pasangannya? Herpina Mulia Pak. Herpina Mulia sudah upload? Sudah upload Pak, jadi yang teman kelompoknya Pak tidak upload, bagaimana Pak? Sebentar melapor ke saya yang belum upload, lapor ke saya supaya saya buka kembali karena sudah tertutup kan di Edling. Oh iya Pak. Ya, jadi ini contoh kasus ya. Kalau ada kasus di kemudian hari seperti ini, tolong melapor yang anggota kelompoknya. Tapi begini ya,
tolong makalah itu dibuat secara bekerja sama ya, jangan kemudian Anda memanfaatkan temannya. Maksudnya ada beberapa kasus yang lalu di semester yang lalu, ada hanya satu orang yang membuat makalah. Dia membuat makalah, dia yang presentasi, tapi temannya yang lain, anggota kelompok yang lain juga dapat nilai, padahal sebenarnya tidak begitu aturannya ya. Jadi insya Allah untuk di mata kuliah ini saya akan berupaya adil, memberikan nilai yang adil kepada teman-teman yang memang bekerja sama membuat makalah ya. Jadi harap berpartisipasi dalam membuat makalah. Atau mungkin baiknya dibagi. Ada yang membuat makalah, ada yang presentasi, dan ada yang mengarahkan diskusi di grup WhatsApp. Supaya adil ya. Jangan bahagia di atas penderitaan temannya. Begitu maksudnya. Paham ya? Nur Safika, ya begitu maksudnya deh. Ada yang lain, karena waktu kita sangat terbatas, segera akan tutup Zoom. Mungkin ada satu lagi, saya beri kesempatan satu lagi. Atau sudah jelas ya? Saya berharap adik mahasiswa sekalipun sudah berulang-ulang saya sampaikan hal ini, sudah saya backup juga dengan file PDF tentang kontrak kuliah. Jadi harapannya kalau ada nanti di perjalanan perkuliahan ada yang masih belum paham mengenai kontrak kuliah, boleh bertanya ya, boleh membaca ulang RPS dan lain sebagainya. Jadi jangan sungkan menghubungi saya. Saya cukup terbuka dengan mahasiswa. Saya berupaya membangun komunikasi yang baik dengan mahasiswa ya. Demikian juga saya berharap mahasiswa juga sebaliknya. Saya kira itu saja untuk hari ini. Tolong Ketua Rombel kirim screenshot nanti di akhir setelah perkuliahan. Dan ya. Dan kelompok 1 ya, siap-siap untuk minggu depan pertemuan berikutnya. Termasuk juga tugas individu seluruh mahasiswa ya. Buatlah tugas individu itu betul-betul hidup. Jangan kemudian hanya formalitas ya. Maksud dari pembuatan tugas individu itu dibuat sebagai dasar untuk berdiskusi. Itu maksudnya. Itulah makanya saya suruh mahasiswa untuk membuat tugas individu di awal, bukan di akhir. Supaya ada bahan untuk kita berbincang, berdiskusi di grup WhatsApp ya. Oke, satu lagi sebelum saya tutup. Grup diskusi di grup WhatsApp itu tolong nantinya by voice ya, voice note, bukan chat, supaya lebih hidup diskusinya nanti di grup WhatsApp. Paham ya? Jadi begitu saja untuk hari ini. Semoga kontrak kuliah kita bisa diterima, bisa dipahami, bisa dimengerti. Karena saya anggap adik-adik mahasiswa sudah paham semua ya, dan sekiranya belum paham bisa dipertanyakan nanti melalui nomor saya pribadi. Sudah disepakati ya kontrak kuliahnya ya? Ya, Ketua Rombel share kembali pembagian kelompok, share kembali RPS supaya bisa dibaca berulang-ulang. Insya Allah juga nanti saya akan share rekaman Zoom ini. Saya kira itu saja. Akhirul kalam. Nanul kalim wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya sama-sama deh. Atas ilmunya Pak. Sama. Wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak.